Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nalisa Oktavia dengan NIM 22016045 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ida Usnul Ulia MPD telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang tataran morfologi. Tataran morfologi yang akan saya jelaskan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian morfologi dan objek kajian morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan fungsi perubahan-perubahan bentuk kata tersebut, baik secara gramatikal maupun semantik, menurut Ramlan 198721. Terkait dengan pendapat tersebut, Krida Laksana 1994-149 juga menyatakan bahwa morfologi mengkaji kata, bagian-bagian kata, dan kejadian kata. Di samping itu, menurut Maksan 199448 juga mengungkapkan bahwa morfologi berasal dari bahasa Inggris morfologi. Di Amerika Serikat digunakan juga istilah morfik. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa morfologi adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk morfem dan kata serta perubahannya. Contoh, kata kuda terdiri atas dua morfem, yaitu ber dan kuda. Morfem ber sebagai afiks dan morfem kuda sebagai bentuk dasarnya. Morfem kuda sebagai bentuk dasar berkelas nomina berubah menjadi verba karena proses afiksasi. Di samping pengertian morfologi, terdapat yang kedua yaitu objek kajian morfologi. Mengacu pada pengertian morfologi yang diungkapkan oleh para ahli, objek kajian morfologi yaitu morfem dan kata. Morfem merupakan satu terkecil sedangkan kata merupakan satu terbesar dalam tataran morfologi. Pengertian morfem. Morfem adalah gramatikal yang terkecil, satuan gramatikal yang tidak mempunyai satuan lain sebagai unsurnya, menurut Ramlan 198732. Sejalan dengan pendapat Ramlan tersebut, Bloomfield dalam Maksan 199448 juga memberikan batasan bahwa morfem sebagai bentuk bahasa yang tidak mirip dengan bentuk lain maupun baik dari segi bunyi bentuk maupun dari segi makna. Nah, dari beberapa pengertian para ahli dapat saya simpulkan bahwa morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna leksikal atau gramatikal. Umpamanya, morfem makan tidak dapat disegmentasikan menjadi bagian yang lebih kecil dan mengandung makna, meskipun morfem makan dapat disegmentasikan menjadi dua silabel, yaitu ma dan kan. Kedua silabel itu masing-masingnya tidak memiliki makna. Terkait dengan identifikasi morfem, ada juga menurut pendapat Ramlan 1947-39-42 juga menyatakan 6 prinsip. Yang pertama, dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama. Contohnya, kata bulan pada ketiga, yaitu bulan depan adikku berulang tahun yang ke-17. Sudah 5 bulan aku tidak bertemu dengan kakakku. Yang kedua, yaitu bentuk yang sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda, merupakan dua fonem yang berbeda. Contohnya, kata bunga. Bunga bank saat ini naik dibandingkan bulan yang lalu. Seikat bunga diberikan kepada adikku. Ketiga, dua buah bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama merupakan dua morfem yang berbeda. Contoh, kata ayah dan bapak. Pertama, ayah pergi ke Jawa. Kedua, bapak baru pulang dari Jakarta. Keempat, bentuk-bentuk yang mirip tetapi maknanya sama adalah sebuah morfem yang sama asal perbedaan bentuk itu dapat dijelaskan secara fonologis seperti me, mem, meng, dan sebagainya. Yang pertama, contohnya melihat, meminah, dan lain-lain. Dan yang kelima, maaf sebelumnya, yang kelima ialah satuan yang memiliki struktur fonologis yang sama mungkin merupakan sebuah morfem yang mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Contohnya, saya bisa menyelesaikan semua soal. Nah, yang keenam yaitu bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang merupakan sebuah morfem yang sama, umpamanya membaca, pembaca, dan lain-lain.
Nah, yang terakhir, ketujuh, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar atau klausa atau kalimat apabila maknanya secara polisemi merupakan morfem yang sama. Contohnya, kata kepala pada kalimat-kalimat ibunya menjadi kepala sekolah di sana. Nomor teleponnya tertera pada kepala surat situ. Ketiga, almorf atau variasi bentuk. Ditinjau dari struktur fonologisnya, pada umumnya morfem punya satu struktur fonologis, misalnya morfem baca, makan, lari, dan duduk. Namun ada morfem yang memiliki beberapa struktur fonologis. Yang pertama, seperti bersama, bertemu, berjalan, dan lain-lain. Terkait dengan pendapat channel tersebut, CR 2012-150 menyatakan juga bahwa almorf adalah peraturan kongres dari realisi morfem yang bersifat nyata. Contoh, morfem kan direalisikan dalam bentuk sufiks kan seperti pada konstruksi meluruskan dan membacakan. Empat, klasifikasi morfem. Dalam kajian morfem morfologi, morfem dibedakan berdasarkan satu, kemampuan terdistribusi, ialah yang dikelompok atas bebas, terikat, dan semi bebas dan unik. Sedangkan bentuk yang dapat tanpa bantuan morfem lain ialah kalimat atau dalam tuturan bisa dinamakan morfem bebas. Sebaliknya, bentuk-bentuk yang tidak dapat digunakan secara sendiri sebagai kalimat atau tuturan biasa disebut morfem terikat. Contoh, Dudung, wah dari mana kamu? Dadang, biasa, urusan bisnis, kamu dari mana? Dudung, kuliah. Dadang, kuliah, kacau balau begini dari kuliah. Berdasarkan contoh tersebut, ada satuan bahasa yang mampu menduduki kalimat. Ada yang bentuknya selalu berdamping dengan bentuk lain dalam menduduki kalimat. 2. Produktivitasnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat morfem afiks yang produktif dan tidak produktif dalam pembentukan kata. Contoh, ke dan an. Seperti kelalaian, keterbatasan, dan sebagainya. 3. Relasi antar unsur. Berdasarkan antar unsurnya, morfem dibedakan atas dua, yaitu utuh dan terbelah. Contoh, kelelahan dan kemanusiaan itu adalah morfem terbelah. Sebaliknya, contoh, kata lelah dan manusia sebagai bentuk dasar dari kata kelelahan dan kemanusiaan merupakan morfem utuh. Nah, yang keempat, jumlah fonem. Jumlah fonem ialah yang menjadi unsur dibedakan atas monofonemis dan polinemis, yaitu monofonemis ialah morfem yang unsurnya bentuknya terdiri dari fonem. Sebaliknya, ialah morfem yang unsurnya bentuknya terdiri atas dua fonem atau lebih. Contoh, adik memiliki bunga di taman. Nah, yang kelima ialah kesibukan bergabung dengan bentuk lain. Mempunyai kemungkinan bergabung dengan bentuk lain yang tidak dapat bergabung dengan bentuk lain. Contohnya yang punya kemungkinan bergabung dengan bentuk lain ialah morfem terbuka. Sebaliknya, bentuk yang tidak mempunyai kemungkinan bergabung dengan bentuk lain disebut morfem tertutup. Nah, yang keenam ialah makna. Makna ialah morfem leksikal dan gramatikal. Sedangkan leksikal ialah maknanya ditemukan oleh kamus umum. Contoh, lupa, tidur, makan. Sedangkan morfem gramatikal ialah yang memiliki semua formnya afiks. Sedangkan ada selanjutnya berdasarkan kebebasan. Itu menurut Muslim CR 2012-151. Itu secara langsung ya, dibedakan juga menjadi dua, morfem bebas dan morfem terikat. Yang bebas ialah yang kehadiran morfem lain dapat langsung digunakan dalam peraturan. Sedangkan yang morfem terikat ialah terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam peraturan. Yang kedua ialah berdasarkan keutuhan. Dapat menjadi dua, yaitu utuh secara fisik dan utuh terbagi. Sedangkan utuh secara fisik ialah satu satuan yang keutuh. Morfem terbagi ialah morfem yang fisiknya terbagi atau disisipi. Yang ketiga ialah berdasarkan fonem pembentuknya, yaitu menjadikan segmental dan suprasegmental. Mengacu dengan pertanyaan yang tadi, bisa disimpulkan segmental ialah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Umumnya contohnya ter, sikat, dalam bunyi bahasa. Sedangkan suprasegmental ialah terbentuk dari fonem suprasegmental seperti nada, tekanan, dan lain-lain. Contohnya morfem mu.
Yang keempat ialah berdasarkan makna, terdiri morfem bermakna leksikal dan bermakna gramatikal. Yang sedangkan leksikal ialah yang punya makna pada benda, hal, perbuatan. Sedangkan yang gramatikal ialah peraturan tanpa dikomunikasikan dengan yang lain. Contohnya men dan ter. B. Kata. Pertama, pengertian kata. Kata merupakan satuan yang dibentuk dari satu morfem atau lebih OK 1994-25. Umpamanya dalam satuan bahasa, saya tertidur karena kelelahan. Terdapat 4 kata. Berdasarkan contoh tersebut, diketahui bahwa kata saya ialah kata yang terdiri atas satu morfem. Mengacu pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi morfem tidak selalu identik dengan kata. Nah, terkait dengan pengertian tersebut, Gerida Leksana dalam OK 1994-25 juga menyatakan bahwa kata merupakan satuan gramatikal yang dapat diujarkan sebagai bentuk bebas. Menurut Cher, pengertian kata juga dijumpai dalam buku linguistik Eropa yang kedalam mempunyai susunan fonologis yang stabil atau tidak berubah dan keluar. Kedua, pengolongan kata. Pengolongan kata sangat tergantung pada kriteria yang digunakan. Para tata usahawan menggunakan makna fungsi sebagai kriteria tergolongan kata. Yang pertama, kata benda atau nomina. Kata benda adalah yang menerapkan adverbial dan pendampingnya kata-kata yang dapat digolongkan sebagai nomina. Contohnya seperti tidak, kehendak, kekasih, dan kedua. B. Atau dua, kata kerja verba. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan tindakan atau perbuatan. Kata kerja atau verba memiliki ciri utama. C. Kata sifat. Kata sifat adalah menerangkan keadaan dari adverbial dan yang menampinginya atau dua yang menampinginya. Kata sifat yang didampingi oleh adverbial frekuensi dan adverbial derajat. 4. Kata keterangan. Adverbial lazim disebut kata keterangan atau kata tambahan. Fungsinya untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, dan jenis lainnya. 5. Kata ganti atau pronomina. Pronomina lazim atau ganti tuasnya memang menggantikan nomina yang ada. Yang seperti kata ganti perunjuk, personal, atau kata ganti diri, interrogativa atau kata ganti tanya, dan seterusnya. Kata bilangan yang keenam atau numerila adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Contohnya 2 hari lagi, tepatnya hari Rabu dia berulang tahun. Yang ketujuh, kata depan atau preposisi. Preposisi adalah kata-kata yang menggunakan pematikan nomina dengan verba di dalam suatu klausa. Contohnya, demi kemakmuran bangsa, mari kita tegakkan hukum dan keadilan. 8. Kata penghubung. Kata penghubung ialah yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis baik antara kata dan kata, antara pase dan prase, antara klausa dan klausa, dan antara kalimat dan kalimat. Contohnya, adik belajar hingga larut malam. 9. Kata sandang atau artikulus ialah berfungsi sebagai penentu atau mendefinisikan suatu nomina, adjektiva atau kelas lain. Contoh, mana si gendut sejak tadi belum muncul. Yang ke-10, kata seru. Kata seru ialah kata-kata yang mengungkapkan perasaan berdasarkan bentuknya. Kata seru juga dibedakan antara bentuk dasar dan bentuk turunan. Bentuk dasarnya seperti aduh, wah. Sebaliknya bentuk seru ialah misalnya astaga, alhamdulillah. Contohnya, wah saya amat tersanjung dengan sambutan ini. Alhamdulillah akhirnya kita berhasil. Seru ketua RW. Beberapa pengulangan kata menurut beberapa ahli. Yang pertama, pengulangan kata menurut Keraf yang mengacu pada kriteria yang atas macam itu kata benda. Itu yang diperluas dengan kata yang tambah kata sifat, contohnya kata gunung, buku, jumatan, dan lain-lainnya. Yang kedua ialah kata kerja, itu yang diperluas dengan kelompok kata dengan tambah dengan kata sifat, seperti duduk, jalan, makan, dan sebagainya. Yang ketiga, kata sifat. Kata sifat ialah kata yang dapat mengambil bentuk C tambah reduplikasi tambahnya. Contoh, baik, rendah, cantik, dan lain-lain. Yang keempat, kata tugas, yang jauh dari C
semua kata yang tidak dapat mengalami perubahan bentuk. Contoh ke, dari, dan sebelum. Ada juga pengulangan kata versi Ramdan. Yang pertama, kata nominal, yaitu yang menduduki fungsi objek atau benda dapat dinegasikan dengan kata bukan. Contoh, kata rumah, cincin, dan tali. Pakai kata yang tidak menggunakan kata orang dan sebagainya. Yang kedua, kata adjektival, yaitu semua kata yang tidak dapat fungsi sebagai objek dalam kalimat. Contoh seperti membangunkan, memulihkan, dan sebagainya. Yang ketiga, kata partikel. Kata partikel ya kata yang tidak berkategorikan sebagai nominal, seperti tadi atas penjelas, keterangan, penanda, perangkai, penyol, dan lain-lain. Tiga, penggolongan kata versi Kridalaksana. Kridalaksana menggolongkan kata atas. 1. Verba. Verba diberdasarkan atas dasar bebas dan dasar turunan. Dasar bebas contohnya adik duduk di kursi. Sedangkan dasar turunan seperti kami hanya duduk di sini. 2. Adjektiva. Adjektiva ialah kategori yang didahului kata agak, sangat, dan lebih. Contohnya rumah itu sangat besar. Bajuku ini agak longgar. 3. Nomina. Nomina adalah kata kategori gramatikal yang tidak dapat bergabung dengan kata tidak atau diperpotensi didahului kata dari. Contoh, asinan mangga itu segar sekali. 4. Pronomina, numeralia, dan adverbia. Pronomina adalah kategori yang berfungsi mengartikan nomina, sedangkan numeralia adalah kategori yang mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, dan adverbia ialah kategori yang dapat mendampingi adjektiva dan verba dalam konstruksi sintaksis. Yang ke-7, interrogativa, interjeksi, artikula, dan dative. Interrogatif adalah kategori yang kelima, interrogatif yang fungsi mengartikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau yang mengukuhkan. Yang demonstrativa ialah yang fungsi menunjukkan sesuatu baik itu dalam maupun luar. Penggolongan kata tata bahasa baku bahasa Indonesia.
ialah pertama verba. Verba ialah kategori yang fungsi menduduki predikat. Yang kedua pronomina dan nominala. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengacu nomina, sedangkan pronomina yang nominala ialah kata yang digunakan untuk menghitung nama wujud atau konsep. Adjektiva ialah yang menyatakan sifat atau keadaan. Kata tugas ialah kata pada umumnya tidak mengalami perubahan bentuk. Pengulangan kata versi cair ialah yang pertama kata penuh dan kata tugas. Proses morfologi yang pertama afisasi. Afisasi adalah proses pembubuhan afiks dalam sebuah dasar atau bentuk dasar. Contohnya seperti memakai baju. Yang kedua yang pertama prefiks. Prefiks adalah afiks yang dibuka bentuk dasar. Misalnya berusaha menjaga perasaan ibuku. Dua infiks. Infiks dan afiks menemukan di tengah bentuk dasar. Tiga sunfiks adalah yang dibuka pada posisi dasar. 4 konflik. Konflik adalah yang berupa morfem terbagi seperti gedung telah penuh dengan pengunjung. B. Reduplikasi ialah morfemis yang mengulang bentuk dasar. Contohnya kami bisa siap berangkat. C. Komposisi ialah proses penggabungan morfem dengan morfem dasar. Contohnya kursi goyang itu sangat berkesan. Dan D. Abserviasi ialah penggolongan penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan. Contohnya menjadi singkatan ABRI, UNRI, dan lain-lain. Mungkin sekian itu yang dapat saya sampaikan, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.